Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang hukum kekeluargaan Islam. Bapak masih membahas tentang hukum perkawinannya. Kita akan bahas bagaimana pencegahan dan pembatalan perkawinan. Artinya bahwasannya perkawinan itu dapat dicegah. Perkawinan itu dapat dibatalkan. Dalam hal apa perkawinan itu dapat dicegah atau dapat dibatalkan? Mari kita bahas berdasarkan aturan perundang-undangan. Terkait dengan pencegahan perkawinan ini, bahwasannya perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Misalkan, anak yang akan menikah ini usianya masih kurang dari usia perkawinan. Kemudian kedua belah pihak dari keluarga tidak mengajukan dispensasi perkawinan, tidak meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama, maka perkawinan ini dapat dicegah. Perkawinan dini istilahnya, perkawinan anak di bawah umur. Ini sebetulnya kalau kita berbicara aturan hukum yang ada di negara kita ini tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan menikahkan anak yang masih berusia 11 tahun, 12 tahun. Walaupun memang kalau dalam aturan Islam yang sebenarnya, usia pernikahan itu adalah usia di mana tatkala anak itu, terutama seorang wanita, dia dan juga seorang prianya, calon kedua mempelai ini memang sudah akil balik. Wanitanya sudah haid. Di Indonesia kadang usia 11, 9, 10, 11, 12 tahun itu sudah haid. Ini artinya secara fisik yang bersangkutan sudah bisa menikah, tapi secara psikis, nah itu yang akan jadi masalah. Sudah sanggupkah dia menghadapi suatu rumah tangga apabila dia usianya masih sangat dini sekali. Makanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mengatur usia perkawinan itu adalah 19 tahun. Artinya apa? Baik calon mempelai pria maupun mempelai wanita, dia sudah memang usianya sudah matang. Sudah cukup matang. 19 tahun itu sudah dianggap mereka sudah secara fisik dan psikis mereka sudah siap untuk berumah tangga. Kalau dahulu sebelumnya adalah wanitanya usianya 16 tahun, prianya 19 tahun. Tapi sekarang undang-undang terbarunya sama-sama usia 19 tahun mereka dapat melangsungkan pernikahan. Tapi kalau masih di bawah itu, maka mereka dapat yang dinamakan dispensasi pernikahan. Diajukan oleh kedua belah pihak. Oleh keluarganya itu ke pengadilan untuk minta izin, dapat keringanan untuk anak-anaknya menikah. Biasanya kalau seperti ini terjadi apa istilahnya kita bilang MBA. Married by Accident. Nah ini kan. Ini bikin malu keluarga. Mereka belum melangsungkan pernikahan, sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian hamil di luar nikah. Kemudian akhirnya mereka dikawinkan. Nah ini yang sering kali terjadi ini. Usianya masih di bawah umur, baru kelas 1 SMA sudah hamil. Mungkin dia tidak tahu kalau dia hamil, sudah melakukan hubungan suami istri, ternyata pas ketika usia kandungan 5 bulan, pasti akan terlihat dari bentuk perut yang sudah berubah. Akhirnya dia melakukan pernikahan. Barulah dia harus keluarganya meminta dispensasi pernikahan kepada pengadilan agama. Mereka dinikahkan. Walaupun dalam hukum Islam sebetulnya mereka harus dipisahkan itu. Tidak boleh mereka menikah, itu dipisahkan dulu. Karena mereka telah melakukan suatu perbuatan dosa besar. Melakukan hubungan di luar nikah. Ini. Jadi dapat dicegah. Kalau memang dari perkawinan usia dini itu orang tuanya nggak setuju dipaksakan nikah, mereka ingin maksa nikah, bisa dicegah. Nanti kita lihat siapa yang bisa mencegah. Kemudian yang kedua, pengertian pencegahan perkawinan itu adalah pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi 2 syarat. Yang pertama syarat material. Apa itu syarat materialnya? Adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kemudian yang kedua, syarat administratif. Syarat administratif itu adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan. Jadi kalau syarat administratif ini tidak terpenuhi, maka dapat dicegah perkawinan itu.
tidak ada walinya misalkan, maka dari keluarga itu bisa mencegah perkawinan itu, mengatakan kepada Pak penghulu bahwasannya walinya ini bukan wali yang sebenarnya, bukan wali nasab, maka harus dicegah. Karena berdosa kalau wali nasab itu, yang bukan nasab itu dia menikahkan seorang wanita karena dia mungkin saudara jauh atau tetangga atau Pak RT-nya menikahkan, itu nggak boleh. Nggak boleh menikahkan kecuali mereka-mereka itu termasuk wali hakim. Apabila memang wali nasabnya tidak ada, baru wali hakim boleh menikahkan. Siapa itu wali hakim? Bisa jadi wali hakim itu penghulu itu sendiri yang mengerti masalah perkawinan. Dia menjadi wali dalam pernikahan perempuan itu. Tapi binnya bukan binnya Pak penghulu itu namanya, tapi bin dari nama ayah kandung dari, menyebutnya nama ayah kandung dari perempuan tersebut. Itu ya. Jadi harus ada dalam syarat rukun perkawinan itu, ya walinya harus wali yang sebenarnya. Wali nasab namanya. Bukan wali-walian. Nah itu. Walinya cabutan, nggak boleh. Dalam perkawinan itu dilarang, pernikahannya jadi tidak sah. Kemudian pencegahan perkawinan itu merupakan usaha sebetulnya untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Jadi usaha agar perkawinan itu memang tidak jadi dilaksanakan. Karena memang sudah melanggar aturan, baik aturan agama maupun aturan hukum pemerintah. Saksinya palsu misalkan begitu, walinya palsu, atau mereka menikah tapi pura-pura beda beda jenis. Ada perkawinan seperti itu, pernah terjadi di negara kita. Calon mempelai wanitanya taunya suaminya itu laki-laki. Nah gitu. Ternyata suaminya itu adalah perempuan. Karena memang dia memoles tubuhnya seperti laki-laki, ternyata dia perempuan. Nah, jadi nggak boleh nih, Pak penghulu tidak boleh menikahkan yang satu jenis. Ini sudah kita bahas panjang lebar kemarin ya, tentang pernikahan satu jenis itu dilarang di dalam Islam. Bukannya Islam melanggar hak asasi manusia, justru pernikahan sejenis ini, sesama jenis ini melanggar aturan hukum di negara kita. Karena tidak dibolehkan di dalam aturan hukum undang-undang yang ada di negara kita. Kemudian, pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, termuat di dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, itu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat langsung perkawinan. Tadi Bapak sudah jelaskan. Dia tidak memenuhi syarat dalam perkawinan, dia maksa ingin menikah dengan pasangan padahal usianya masih sangat dini. Jadi bisa dicegah, atau usaha kedua bisa mengajukan minta dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama, khususnya bagi yang beragama Islam. Ini poin pertama, pengertian dari pencegahan perkawinan. Kemudian yang kedua, bagaimana tujuan? Apa sebetulnya tujuan pencegahan daripada perkawinan itu? Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum agama dan kepercayaan serta aturan perundang-undangan. Kalau kita terabas, kita kena sanksi hukum ini. Bukan hanya dari sanksi hukum agama yang mengatur sifatnya norma, tapi juga dari sanksi hukum aturan negara kita. Kalau dia memalsukan, bisa jadi pidana. Pemalsuan tanda tangan, pemalsuan wali dan lain sebagainya itu jadi pidana. Itu udah yang harus kita cegah di situ sebetulnya. Kita hindari karena bertentangan dengan aturan. Kalau kita lihat di dalam pasal 14 dan pasal 16 Undang-Undang 174, di situ ada pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan. Siapa mereka? Itu disebutkan bahwasannya yang pertama adalah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas ke bawah dari salah seorang calon mempelai. Nah itu dia, keluarga inti. Boleh dia mengajukan pencegahan ketika perkawinan itu belum dilangsungkan. Yang kedua adalah saudara dari salah seorang mempelai, wali nikah. Bisa juga wali dari salah seorang calon mempelai. Atau pengampu. Pengampunya adalah mereka yang dianggap sebagai wali juga. Dari salah seorang calon mempelai atau pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin dari keluarga atau dari pihak lain. Istri pertama melihat suaminya mau menikah lagi tanpa izin dia, cegah. Bisa dicegah sebelum pernikahannya terjadi.
Ini para pihak yang berkepentingan. Atau suami atau istri dari salah satu calon mempelai. Tadi Bapak jelaskan seperti itu. Atau pejabat yang ditunjuk yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada pejabat nanti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah agar perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. Itu terkait dengan pencegahan perkawinan. Kemudian yang kedua kita bahas tentang pembatalan perkawinan. Tadi dapat dicegah, ini dapat dibatalkan. Apa itu? Pembatalan perkawinan merupakan usaha untuk tidak dilanjutkan hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Jadi kalau pencegahan tadi belum dilaksanakan akad nikahnya, kalau pembatalan mereka sudah menikah nih, tapi mau dibatalkan. Nah ini jadi masalah baru lagi nih. Kenapa kok dibatalkan? Kan pernikahan sudah terjadi, pasti ada sebabnya. Makanya undang-undang mengatur adanya pengertian pembatalan perkawinan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah, maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Misalkan ada mereka melakukan pernikahan siri, sama-sama bujang, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada istri pertamanya, tidak ada suami pertamanya. Awas kalau kita bicara tentang perkawinan ini, Islam menganut prinsip adalah monogami, bukan poligami. Poligami itu bukan dari Islam. Islam hanya mengatur bagaimana poligami itu berjalan dengan benar. Sebelum Islam pun poligami sudah ada. Kemudian Islam tidak membenarkan namanya poliandri. Apa itu poliandri? Seorang istri yang mempunyai suami yang lain. Nah, suaminya lebih dari satu. Itu tidak boleh. Kalau poligami dibukanya celahnya sedikit sekali. Ketentuannya sudah jelas di dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang 174. Istri tidak bisa melakukan kewajiban sebagai seorang istri punya penyakit badan tidak dapat disembuhkan, atau istri mandul. Tapi mandul ini bisa jadi suami yang mandul. Itu ada izin dari istri, dia bisa berlaku adil dan punya harta yang cukup untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Itu syaratnya poligami. Tidak sembarangan dalam Islam itu poligami. Nah ini, ketika mereka sudah menikah, kemudian istri pertama merasa, ini suami saya tidak izin sama saya, karena ada aturan dalam undang-undang itu harus izin. Harus izin kepada istri pertama. Enggak izin sama sekali, maka istri pertama dapat membatalkan perkawinan suaminya itu dengan istri keduanya. Bahkan sang suami dapat dipidana. Pasal 279 KUHP. Suami dapat dipidana apabila dia menikah tanpa izin istri. Dia sudah punya istri, tapi dia menikah dengan orang lain. Nah ini KUHP mengatur begitu. Walaupun dalam Islam tidak seperti itu. Tapi kalau istrinya merasa sakit hati, suaminya nikah tanpa izin dia dengan orang lain, dengan wanita lain, maka dia bisa mempidanakan suaminya. Nah itu kena pasal 279. Cuma jadi masalahnya adalah nanti pasti suaminya dengan istri pertama bisa terjadi perceraian. Karena mereka saling menuntut pidana, itu jadi masalah lagi. Dan ini kalau sudah pidana, deliknya namanya delik bersanding. Artinya yang dipidana bukan hanya suami, tapi istrinya yang keduanya pun juga bisa dipidana. Akibat melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri yang sah. Itu ya kalau kaitannya dengan pidana. Jadi harus diperhatikan betul, jangan sampai ternyata memang pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sah. Artinya pihak lain yang berusaha untuk membatalkan, istri pertamanya nggak ada masalah kok, orang dia izin sama saya. Nah itu nggak bisa seperti itu. Apa sebetulnya faktor-faktor yang dapat membatalkan perkawinan ini? Pada dasarnya terdapat dua unsur yang mempengaruhi terjadinya batalnya suatu perkawinan. Yaitu terkait dengan syarat dan rukun dalam perkawinan. Kalau syarat perkawinan itu adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, syarat terus ada. Hanya saja jika salah satu dari syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Jadi syarat perkawinan itu merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Kalau sahnya perkawinan atau sah tidaknya perkawinan, di sini dimaksudkan adalah terpenuhinya segala rukun dan syarat dalam suatu ibadah. Kalau kita bicara sah pernikahannya karena memang
secara agama, tapi secara aturan pemerintah dia tidak sah. Karena pernikahan siri, misalkan seperti itu. Ada beberapa hal yang membuat pernikahan itu jadi batal. Yang pertama pernikahan syigor. Yang kedua pernikahan mut'ah. Kawin kontrak tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga bisa nikah muhrim. Pernikahan dilaksanakan di mana dua calon suami istri atau salah satu sedang dalam keadaan ihram. Misalnya ibadah haji itu nggak boleh menikah. Kemudian nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan. Nah ini nggak boleh juga. Ya nggak boleh. Jadi dalam konteks perempuan itu dia poliandri. Suaminya dua, istrinya satu. Atau nikah seorang wanita yang sedang beridah. Dia sudah proses cerai, ketok palu sudah, kemudian dia bercerai, ada masa idah selama 3 bulan 10 hari. Selama 3 bulan 10 hari inilah wanita ini tidak boleh menikah. Kalau dia menikah harus dibatalkan. Kenapa tidak boleh menikah? Karena bisa jadi di waktu 3 bulan 10 hari ini mantan suaminya kembali lagi untuk menikah dengan istrinya dengan cara rujuk. Kalau itu terkait dengan masa idahnya belum selesai. Rujuk kembali lagi, cukup saling memaafkan, tidak perlu pakai penghulu. Yang penting ada para saksi dari keluarga, sudah mereka jadi rujuk menikah lagi. Tapi kalau masa idahnya sudah habis, maka mereka menikah lagi. Dengan cara harus ada penghulu, ada wali, ada saksi, dan juga harus ada mahar. Kalau masa idahnya sudah habis. Kemudian nikah laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Nah ini kembali lagi, tadi Bapak sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Pernikahan beda agama. Nggak usah kita cari-cari uji nyali dengan pernikahan beda agama. Sudah kita cari yang seagama saja. Walaupun dengan apa kata-kata cinta, udah banyak wanita yang muslimah, yang seagama itu yang cantik, yang kaya dan begitu. Nggak usah cari yang beda-beda agama. Begitu juga yang Nasrani cari dengan pasangan yang seagama. Kemudian yang terakhir wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Kalau ini pengharamannya sudah jelas sekali. Tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Ini hubungan yang mereka lakukan dinamakan sebagai hubungan perzinahan. Kemudian yang terakhir yang Bapak ingin sampaikan, siapa yang berhak membatalkan perkawinan? Tadi Bapak jelaskan siapa saja yang dapat mencegah, sekarang siapa yang dapat membatalkan perkawinan itu? Yang pertama sama seperti yang pencegahan, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri bisa membatalkan perkawinan. Kemudian suami dan istri atau pejabat yang berwenang atau para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 67 Undang-Undang 174 tentang perkawinan. Inilah mereka yang dapat membatalkan perkawinan. Artinya perkawinan sudah dilaksanakan, segera dibatalkan. Diajukan nanti bisa melalui kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Ini saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat dicerna, dipahami. Kurangnya Bapak mohon maaf. Salam bela negara.